Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahnoval Dewa Ridwan, dari kelas SI 2201. Izinkan saya em, mengimplementasikan hasil laporan tugas besar mata kuliah Sistem Basis Data. Baik, untuk pertama pada pendahuluan, di mana seperti yang kita ketahui, eh, zaman sudah mulai menuju perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya, dan sudah saatnya kita berkembang menggunakan teknologi untuk mengontrol kebutuhan kita ke depannya, dengan menggunakan database sebagai struktur utama dalam menyimpan data kita pada teknologi yang sudah berkembang. Latar belakang laporan ini dibuat karena database merupakan sebuah komponen fundamental dalam bisnis modern dan berfungsi sebagai penyimpanan dan pengelolaan data yang terstruktur. Database juga memungkinkan efisiensi operasional yang signifikan, seperti pencarian tempat informasi, sebuah produk, atau riwayat pembelian pelanggan, sehingga mempercepat pelayanan pada sebuah usaha dan meningkatkan kepuasan pelanggannya. Lebih dari itu, analisis mendalam terhadap data dalam database memberikan wawasan berharga tentang tren penjualan, preferensi pelanggan, dan performa produk, yang menjadikan dasar pengambilan keputusan bisnis strategis, mulai dari perencanaan stok yang optimal hingga pengembangan produk baru yang inovatif. Selain itu, database juga memungkinkan personalisasi pengalaman pelanggan menggunakan rekomendasi produk yang relevan dan penawaran khusus berdasarkan operasional, tetapi juga mendorong pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan pelayanan pelanggan yang lebih profesional, menjadikannya aset yang penting bagi keberhasilan sebuah bisnis di industri jual beli komputer yang kompetitif. Tujuan dibuatnya database ini adalah untuk mempermudah sebuah perusahaan dalam mengatur data-data perusahaannya, untuk menyimpan dan mengelola data perusahaan tersebut. Dengan begitu, mereka tidak perlu takut dalam kehilangan atau kerusakan data mereka. Baik, untuk perancangan sistemnya seperti yang sudah tertera berikut: ERD MySQL, di mana ID dalam tabel pelanggan terdapat ID pelanggan dengan integer maksimal 11, lalu ada nama dengan varchar sebanyak 255 karakter, lalu ada email terdapat varchar terdapat 255 karakter, dan nomor telepon terdapat varchar 20 karakter. Lalu di sini ada tabel transaksi, di mana isinya terdapat ID detail dengan integer 11, lalu ada ID transaksi dengan integer 11, lalu ID komputer dengan integer 11, dan jumlah dengan integer 11. Lalu di sini ada tabel komputer, di mana terdapat ID komputer dengan integer 11, merek komputer dengan varchar 255, lalu model dengan varchar 255, lalu spesifikasi yang berisikan sebuah teks, lalu harga dengan desimal, lalu stok dengan integer 11. Kemudian gambar ini merupakan opsional, jadi bisa diisi atau bisa tidak. Tapi di sini saya memilih untuk tidak mengisinya, hanya sebuah tambahan. Lalu di sini terdapat tabel transaksi, di mana terdapat ID transaksi, lalu ID pelanggan, tanggal, total bayar, dan metode pembayaran. Masuk ke bab 3 yang implementasi dasar, di mana saya membuat DDL berisikan tabel pelanggan, komputer, transaksi, dan detail transaksi. Ini hasil saya saat membuat ini untuk create table pelanggan, yang dimana tadi isinya ada ID pelanggan, nama, email, dan nomor telepon. Kemudian di sini tabel komputer yang berisikan ID komputer, merek, model, spesifikasi, harga, stok, dan gambar. Lalu di sini untuk tabel transaksi,
di mana isinya ada ID transaksi, ID pelanggan, tanggal, total bayar, metode pembayaran, dan pelanggan, ID pelanggan. Lalu masuk ke table detail transaksi di mana isinya ada detail, ID transaksi, ID komputer, dan jumlah. Lalu masuk ke DML insert data. Di sini saya insert data pelanggan, insert data pada table pelanggan yang berisikan nama sebagai Bani Juanda, lalu email banij@gmail.com, dan nomor telepon sebagai host, dan berikut. Lalu di sini saya menambahkan juga pada tabel komputer berisikan merek Asus dengan model ROG Zephyrus G14 berspesifikasi 16 GB RAM, 1 TB SSD, dan menggunakan RTX 3080 Ti. Diberikan harga 36 juta rupiah dan memiliki stok 5. Dan ini saya memasukkan data transaksi pada tabel transaksi. Berikut tanggalnya pada tanggal 24 bulan 5 tahun 2056 dengan menggunakan metode pembayaran cash, dan total bayarnya adalah 48 juta. Lalu saya menambahkan kembali pada tabel detail transaksi di mana ID transaksi berisikan 2 ID transaksi kedua dengan ID komputer pilihan kedua dan jumlahnya 1. Lalu masuk ke bab 4 implementasi lanjutan di mana berisikan storage prosedur. Di sini saya membuat prosedur get jual beli komputer dan memilih jual beli komputer. Lalu trigger di sini saya menghapus pelanggan di mana ID pelanggan nomor 3 saya hapus. Lalu di sini ada DCL. Saya membuat dua user baru di mana saya memberikan full access kepada bani@gmail.com @buni@host dengan identifikasi password 1234. Diberikan akses full ke database jual beli komputer. Lalu di sini saya memberikan akses kepada Cipeng @localhost untuk mengakses database jual beli komputer khusus tabel komputer dan pelanggan saja. Sisanya saya tidak berikan akses. Ya, mungkin sekian hasil implementasi saya dari apa yang telah saya kerjakan. Selebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.